nanti di hari Kamis itu kan The Fed sebagai bank sentral yang ada di Amerika Serikat itu akan akan melaporkan nih apakah mereka akan meningkatkan suku bunga atau enggak di bulan ini. Tapi kita ekspektasi bahwa memang market itu berasumsi bahwa The Fed itu akan meningkatkan suku bunga bahkan sampai ke 76 basis point, dan bahkan ada yang mengatakan bisa sampai ke angka 100 basis point. Ini juga tentunya disusul juga dengan meeting yang akan dilakukan juga oleh Bank Indonesia, di mana ekspektasi dari Bank Indonesia itu juga di hari Kamis nanti akan meningkatkan suku bunganya. Ekspektasi sih mungkin sekarang kenaikan suku bunga dari Bank Indonesia itu 25 basis point sampai 50 basis point. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dari agresivitasnya dari The Fed, itu kemungkinan bisa naik sampai 100 basis point nih untuk suku bunga acuan yang ada di Amerika Serikat sana. Nah, ini juga ternyata berdampak nih teman-teman terhadap market kita. Kalau teman-teman bisa lihat, bentar ya, saya coba. Nah, di sini saya kasih lihat indeks IHSG. Jadi IHSG kita kalau kita perhatikan memang kan minggu lalu saya sudah sempat mention ya ke teman-teman bahwa memang harganya udah cukup premium. Jadi teman-teman kalau yang sudah punya saham-saham big caps lebih baik dikurangi dulu porsinya, karena kalau kita lihat kan ya potensi turunnya tuh lebih tinggi nih. Kalau teman-teman lihat waktu minggu lalu saya live itu kalau nggak salah di hari apa ya, saya agak lupa, kalau nggak salah Selasa ya, itu IHSG kan udah di dekat-dekat angka 7.300an nih. Orang-orang pada bilang all time high, udah pada takut nih karena udah nggak ada katalis apa-apa di harga waktu di range harga 7.300an. Dan ternyata benar, kalau misalkan kita lihat memang di tanggal 16 kemarin tuh di hari Jumat market kita itu jebol, akhirnya indeks turun. Nah, ketika turun di hari kemarin itu kan berusaha untuk rebound nih. Tapi yang menarik itu di hari ini, di mana tadi di sesi 1 itu kan sempat bergerak naik nih, tapi tutupannya itu malah ditarik ke bawah lagi. Jadi masih terkoreksi, naiknya tuh tipis saja ya, 0,02% jadi angka tutupannya. Jadi kalau kita lihat kayaknya market ini nggak mau kasih IHSG itu bergerak naik dulu. Karena memang kalau kita lihat kan ke depannya itu secara fundamental makroekonominya masih belum mendukung ya. Tadi sempat saya mention bahwa Bank Sentral Amerika Serikat itu bersikap cukup agresif, itu harusnya juga jadi sentimen cukup jelek bagi pasar keuangan, terutama pasar modal. Dan kalau teman-teman perhatikan nih, di seluruh dunia ya, hampir kalau nggak salah saya sih secara data itu 90 bank sentral yang ada di tiap-tiap negara itu sudah bersikap agresif. Dan kalau kita lihat memang Indonesia kan agak telat nih. Makanya kalau kita lihat dari IHSG-nya sendiri, pergerakan indeksnya itu masih berusaha optimis nih. Saya bilang masih berusaha optimis. Tapi kalau sekarang semenjak hari Jumat kemarin dia jebol, turun dalam, secara MA juga udah di bawah MA 20, dan dari hari Senin kemarin pun closingan itu selalu ada di bawah angka MA 20. Ini menandakan mungkin pergerakan IHSG itu akan kecenderungan bergerak sideways. Sideways-nya di range berapa? Mungkin balik lagi di angka di 7.100 sampai 7.000, mentok-mentok 7.200. Kalau saya bilang 7.230 lah, atau 7.250 itu merupakan angka yang sudah cukup premium ketika pergerakan IHSG itu bergerak sideways. Jadi mungkin yang bisa di-highlight buat teman-teman saham-saham big caps lebih baik bisa dikurangi porsinya, kita trading jangka pendek aja gitu. Kalau misalkan ada yang mau tanya boleh nih, saya akan coba bantu secara teknikal ya. Ini ada yang tanya MDKA view-nya gimana? Merdeka Copper Gold. MDKA teman-teman bisa lihat di sini dia pergerakannya masih bergerak sideways ya. Dia masih ranging nih. Jadi dari MA 20 sama MA 200-nya itu kan masih bergerak sejajar ya. Jadi saya sih kalau misalkan ditanya apakah dalam waktu dekat dia bisa bergerak naik, menurut saya enggak, as long as dia volumenya itu masih tetap kecil,
dia pasti potensinya kalaupun turun pasti dekat-dekat angka 4080 dia bakal tes support. Kalau misalkan dia dibawa ke bawah ada support kuat di angka 3920 baru dia rebound lagi naik. Nah teman-teman kalau misalkan mau memanfaatkan trading pendek, kalau mau beli MDKA lebih baik masuknya itu di bawah angka 4000 aja. Jadi let's say kita masuk di 3980, 3970 dengan asumsi dia bisa rebound di dekat angka 3920 yang merupakan angka support kuatnya. Karena ini teman-teman bisa lihat nih 1 2 3 dia rebound terus nih. Jadi ya kalau misalkan masuk di harga sekarang kan hari ini tutupan 4170, saya sih nggak mau kasih rekomendasi buy ya, walaupun hari ini tuh tutupannya rebound, bisa dikatakan satu hari ini dia rebound dari angka support di 4080. Tapi kalau misalkan baru masuknya di 4170, saya sih nggak mau, mending enak kita minta diskon aja di 400, terus misalkan kalau ternyata dia jebol antri lagi di 3950. Itu untuk MDKA. Pak Haji, apa yang terjadi dengan saham Bakri Chips Pak? Sempat ARB berjamaah tapi ditarik di closingan, especially Bumi. Karena orang-orang masih cukup banyak yang trading ya. Jadi orang itu masih banyak yang pegang lah. Investor retail tuh banyak banget yang punya saham-saham Bumi. Jadi ketika hari ini makin turunnya makin dalam, mereka ngelihat nih ada angka support di range harga 150-an. Jadi orang pada asumsi untuk akumulasi beli. Walaupun memang kalau kita lihat jangka pendeknya di sini kan dia masih bergerak downtrend ya. Teman-teman kalau misalkan mau betting masuk sih hari ini tuh merupakan keputusan yang cukup tepat kalau misalkan tadi sempat beli di harga 160 atau di 170 karena dia hari ini kan tutupan rebound nih. Kalau misalkan dilihat secara pergerakan teknikalnya dia potensi untuk bergerak rebound. Tapi teman-teman harus berhati-hati ya karena dia kan udah ada di bawah angka EMA 20-nya, jadi kemungkinan dia untuk bergerak downtrend-nya tuh lebih kenceng. Ya, ini balik lagi orang setiap analis teknikal kan ngebacanya beda-beda. Ada yang ini udah bilang patah arah. Jadi uptrend-nya udah putus, tapi orang masih ada yang berasumsi enggak nih masih bisa rebound kok. Nah, kita tinggal lihat besok aja. Kalau misalkan besok dia hari ini kan tutup berapa? 168 ya. Kalau ternyata dia besok ada di atas angka 168, let's say dia balik angka ke 180 deh. Nah, itu dia bisa beneran rebound. Tapi kalau ternyata dia tutupannya lebih rendah dari 168, teman-teman lebih baik di cut loss aja dulu. Itu untuk Bumi. Antam. Boleh, kita lihat harga Antam setelah dia keluar dari area sideways-nya ini masih malu-malu kucing nih untuk dia melanjutkan penguatan ke 2200-an ya. Hari ini tutup 2050. Kalau misalkan mau masuk nggak apa-apa, as long as dia ada di atas angka 2010. Jadi kita bisa jadikan acuan nih 2010-nya ini merupakan area support kuatnya dia. Jadi kan hari ini tutup 2050, besok kita antri 2040 aja. Tapi kalau ternyata ke bawah, makin turun ke bawah 2010, kita cut loss aja kalau misalkan memang nggak punya dana. Ntar antri beli lagi di bawah angka 1870, di dekat-dekat angka 1870 ini. Jadi Antam itu as long as dia ada di atas angka 2010, menurut saya masih cukup menarik untuk dikoleksi. Kenapa saya bilang gitu? Karena dia saat ini ada di atas angka EMA 20-nya. Gitu. Itu untuk Antam. BRMS, ada yang tanya BRMS. Tadi kan kita udah bahas Buminya, dia tutupan rebound. BRMS juga sama. Walaupun turun, hari ini tutupannya rebound. Tapi ini saya agak takut ya. Kenapa saya bilang agak takut? Teman-teman lihat di sini dia itu ngebentuk dead cross. Nih. Jadi MA 20-nya itu menembus ke bawah garis MA 100-nya. Jadi ini potensi untuk dead cross. Jadi kalau teman-teman bilang kalau misalkan ternyata ini beneran dead cross, berarti dia bakal turunnya dalam. Tapi lihat nih di sini teman-teman. Saya coba gedein dikit ya. Di sini tuh kemarin juga sempat nih mau nge-dead cross. Jadi gambarnya sama nih. MA 20-nya nyentuh MA 100, tapi ternyata dia balik naik lagi. Akhirnya membuat apa? Harga sahamnya naik. Nah, ini orang juga jadi agak ragu nih karena sebelumnya jadi kayak gini. Apakah dia beneran dead cross? Kalau dead cross dia bisa makin turun dalam. Tapi kalau ternyata dia mantul, dia bisa bergerak naik lagi. Tapi kalau saya lihat sih agak menyeramkan ya.
untuk si BRMS ini turunnya. Jadi kalau misalkan dia bergerak semakin turunnya ke berapa nih? Dia bisa turun sampai ke angka 162. Dan teman-teman bisa lihat di sini kan secara volumenya juga gede ya, secara volume jualnya ini. Jadi kalau masuk sekarang sih bukan keputusan yang cukup bijak sih menurut saya, karena di sini dead cross. Kita coba bantu pakai indikator deh biar lebih jelas. Dari stokastik gimana? Nah, dia stokastik memang sudah overbought. Udah oversold maksud saya. Jadi orang ini ada yang mulai berasumsi bakal masuk. Nah, jadi terus kita pakai William Percentage R. Pakai William Percentage R masih belum. Jadi kalau teman-teman masuk, mending nunggu dia nge-cross nih, yang garis warna kuning sama yang hijau mudanya. Jadi dua indikator bilang enggak ya. Kalau MR dia ada dead cross, terus yang William Percentage R dia masih belum ada potensi pembalikan arah, walaupun yang stokastik udah bilang dia berpotensi berbalik arah. Kalau saya lebih enak masuknya kalau udah hijau aja candlenya. Kalau candlenya masih merah, nggak berani masuk sih saya. Jadi lebih baik ditunggu aja. Sama halnya dengan bumi tadi, saya juga kalau misalkan teman-teman mau masuk harus berani cut loss. Tapi kan kalau bumi kan tadi kan level supportnya itu lebih dekat ya. Jadi kalau mau cut loss lebih enak. Sedangkan kalau BRMS ini kan level supportnya jauh. Jadi potensi risikonya tuh lebih besar gitu. Gitu. Ada lagi yang tanya BP kita lihat. Waduh, BP turun ya, jebol ya. Jadi teman-teman, BP dia kalau misalkan teman-teman masih punya, wah turunnya bisa dalam sih ini saya ngelihatnya. Dia bisa, ini kan hari ini tutupan 155. Kalau besok dia lebih rendah dari 150, bisa sampai ke 119. Lebih baik sih BP di cut loss aja sih. Lebih baik kita buy on weakness aja. Penurunannya ini juga masih berpotensi lama sih kalau saya ngelihat BP ini. Jadi mungkin besok ya kalau saya lihat BP ini dia opening bisa di bawah 150 bahkan. Tapi mungkin closingnya dia malah bergerak agak naik. Tapi kalau misalkan ditanya apakah udah boleh koleksi, saya bilang enggak dulu. Koleksi BP kalau dia udah mulai bergerak ranging. Tapi kan ini kan dia udah jebol-jebol 2 kali, lebih baik harusnya keputusan yang bijak kalau teman-teman nggak masuk dulu. Kalau misalkan ternyata udah sempat masuk, ya cut loss aja nggak apa-apa. Gitu. INKP kemarin itu harusnya menarik loh. Tapi ternyata hari ini jadi jelek patternnya. Kalau kemarin tanpa ada candle yang merah ini kan dia beneran rebound dari support dan bergeraknya naik. Nah ini kayaknya orang-orang yang trading di INKP itu kebanyakan ngeliatin teknikalnya nih. Jadi pada ketipu semua. Jadi INKP ini di hari Senin kemarin itu kan sempat turun ya, sempat ke 8975, habis itu dia rebound naik balik lagi ke atas. Dengan berarti kan kalau misalkan rebound itu orang banyak yang makan, banyak yang beli. Tapi ternyata hari ini orang-orang yang pada beli kemarin itu malah melakukan aksi trading. Jadi trading jangka pendek karena orang ekspektasinya hari ini rebound harusnya besok banyak yang makan. Tapi ternyata semua sepemikiran nih. Kemarin rebound semua pada masuk, hari ini nggak ada yang mau makan, akhirnya semua pada jual, akhirnya jebol. Nah, kalau patternnya kayak gini, apakah boleh masuk? Nggak. As long as ada di angka 8975 sih masih nggak apa-apa. Karena juga dia masih ada di atas sama angka EMA 20-nya kan. Tapi kalau saya sih ngelihatnya mungkin dia bakal bisa turun lagi sih kalau isi INKP ini. Jadi mungkin agak hati-hati kalau teman-teman mau masuk INKP. ADMR boleh kita coba bahas sedikit. ADMR dia kembali ke area sideways-nya. Kalau misalkan teman-teman mau punya, lebih enak di average down aja, nggak usah cut loss, nggak apa-apa. Hari ini kan tutup di 1775. Ini dia itu ada area sideways-nya di 1575 sampai 1815. Dan berarti ini bisa diasumsikan kan masih jauh nih untuk dia bakal turunnya. Jadi kalau teman-teman mau average down, cicil dikit-dikit aja. Jadi kan misalkan hari ini 1775, kita besok kalau mau masuk di 1715. Kalau ternyata makin turun, kita average down lagi di 1620.
Tapi untuk game plan-nya ADMR ini jangka panjang ya, jangka menengah sampai jangka panjang ya. Jadi nggak bisa kita berekspektasi ADMR ini tiba-tiba jebret balik ke angka 2000 itu dalam let's say 1 minggu 2 minggu sih agak nggak mungkin sih. Jadi teman-teman kalau misalkan mau coba masuk trading di ADMR, time horizon buat tradingnya harus dipanjangin karena kita harus lebih bersabar gitu. Terus ada lagi yang tanya friend, Smart Friend masih di bawah 80, masih di dekat-dekat 80. Kemarin saya bilang ketika di 90 lebih baik cut loss kita akumulasi beli di 80 aja. Dan sekarang dia udah mulai stabil nih di 80, 81, 82. Kalau teman-teman mau masuk sih nggak apa-apa, cicil-cicil beli aja untuk friend ini. Karena kalau friend ini kalau tiba-tiba lompat dia bisa tiba-tiba jebret naik, candlenya itu bisa lompatnya sampai cukup tinggi nih, bisa 10%, 5% itu hal yang sangat mungkin terjadi untuk smart friend. Karena sekarang udah bisa dikatakan angka 80 ini merupakan resisten kuatnya dia. Jadi dia itu suka banget ranging di 80 nih. Nah, teman-teman bisa perhatikan kalau saya tarik garis makin panjang, angka 80 ini kan dia suka ada pergerakan, bisa rebound, dia bisa jebol, balik lagi. Nah, jadi 80 itu merupakan interesting point-nya buat si smart friend. Kalau saya sih dibilang, apakah dia masih berpotensi turun? Masih. Tapi untuk dia bisa rebound, saya lebih optimis dia bisa rebound ketimbang dia bakal jebol turun. Jadi kalau teman-teman misalkan coba mau akumulasi beli, antri di 80 aja, tapi kalau ternyata tutupan di 78 baru cut loss gitu. Karena saya ngelihat sih mungkin friend bakal stabil di 80 dulu sih, 80, 81, 82, balik lagi ke 80, 81 gitu terus sih. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan mau masuk Raja. Oke, kita coba melihat rukun Raharja. Raja ini saya bisa bilang orang sudah banyak yang ngikut, jadinya kayaknya dalam tanda kutip market makernya agak males nih untuk naikin lagi. Dan kalau teman-teman lihat pun juga harganya udah cukup premium ya, sampai ke 1200-an gitu. Jadi kalau teman-teman mau coba ngikutin katrolannya si Raja, menurut saya lebih enak masuknya itu ketika dia udah beberapa kali ngebentuk candle. Karena kalau dia let's say udah 3 kali bentuk candle tuh udah konfirmasi. Ini kan 3 kali, 2 kali deh. Itu udah bisa dibilang dia konfirmasi. Dan kalau candlenya tuh memang harga closing hari sebelumnya sama harga openingnya di hari ini itu jauh lebih tinggi. Kalau yang jadi candlenya tuh harus kayak gini nih. Saya coba perhatikan dikit ya. Ini kan harga closing, maksud saya harga opening di hari kemarin itu harus jauh lebih rendah dibandingkan harga opening dari berikutnya. Nah itu baru kita konfirmasi dia bergerak naik. Tapi kalau ternyata kayak gini, itu kan harga openingnya di hari sebelumnya sama hari berikutnya itu kan selisihnya dikit nih. Jadi nggak enak kalau masuk. Dan sama kalau teman-teman mau masuk, lebih enak tunggu misalkan let's say 1 hari candle-nya udah hijau, hari berikutnya candle-nya juga harus hijau. Nah itu baru boleh masuk. Meskipun tetap harus ancang-ancang siapin cut loss ya untuk Raja ini. Tapi kalau misalkan saya bilang sih udah terlambat kalau misalkan baru mau masuk ngikutin katrolannya si Raja ini gitu. Tapi ya nggak apa-apa kalau teman-teman misalkan masih optimis dengan laporan keuangannya yang kemarin juga angkanya cukup bagus, ya masuk aja gitu. AGII, kita bahas aneka gas industri. AGII, nah AGII ini menariknya karena dia baru aja nge-break area downtrend channelnya ya. Jadi dia nge-break dengan volume juga tinggi kemarin. Jadi hari ini menurut saya cukup wajar kalau dia terkoreksi. Koreksinya pun persis di area support, di garis supportnya di angka 2300. Jadi kalau misalkan saya mau masuk sih AGII masih oke, as long as dia nggak balik lagi ke bawah angka 2200. Hari ini kan tutup 2300 nih. Jadi kalau mau spekulasi masuk 2300, 2290 nggak apa-apa. Tapi batas stop loss-nya di angka 2200 ya, ingat ya itu.
Pak Haji, apa ada pendapat untuk saham yang bisa beggar dalam 1 sampai 2 tahun ke depan? Kalau saya sih ngelihat dengan asumsi ya, dengan asumsi COVID selesai, terus ada perlambatan ekonomi, harusnya pasti pemerintah itu bakal fokusnya itu untuk meningkatkan konsumsi masyarakat. Jadi saham-saham staples, saham-saham consumer goods itu bisa disuntik untuk bergerak naik, karena memang terlebih lagi kan di tahun 2023 itu tahun politik, pasti dipaksakan untuk ekonomi Indonesia itu untuk bertumbuh apapun caranya gitu. Walaupun memang kalau kita lihat agak susah karena harga BBM juga naik, terus juga adanya potensi perlambatan ekonomi juga baik dari Indonesia maupun di luar negeri. Banyak orang yang ekspektasi, bahkan ada yang mengatakan ada potensi bakal mengalami resesi nih untuk negara-negara besar. Tapi kalau saya ngelihat sih, pemerintah strateginya udah cukup bagus dari kemarin dalam menyikapi masalah perang ya, yang antara Ukraina dan juga Rusia itu. Pemerintah mampu memanfaatkan sebaik mungkin gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat secara IHSG-nya pun market kita itu masih bergerak uptrend. Jadi harusnya saham, kan kalau kita lihat di awal tahun yang performa cukup bagus itu kan perbankan. Habis itu batu bara itu sektornya cukup oke. Mungkin sektor batu bara di 1 tahun ke depan itu masih cukup oke, tapi karena harganya udah cukup premium, mungkin orang-orang saya sih ngeliat mulai switching nih ke kapal tongkangnya nih, kayak Wins, kayak Leat itu udah mulai banyak orang perhatikan gitu. Jadi itu mungkin bisa bergerak uptrend. Terus balik lagi tadi juga consumer goods juga masih cukup oke gitu. Terus ada lagi yang tanya, consumer goods yang mana, ICBP, Unilever, atau Sido? Kalau yang paling secure menurut saya ICBP. Unilever masih agak susah dia bisa ngalahin UMKM ya. Karena pemerintah kan kalau meningkatkan consumer goods, meningkatkan konsumsi masyarakat itu lebih suka untuk ngasih injek dananya itu ke UMKM ketimbang ke big company-nya gitu. Terus ada lagi yang tanya, Buka Goto naik kok bukan Stack Om. Kita lihat ya Buka dia masih, kalau saya ngeliat sih dia masih bergerak sideways ya. Setelah dia sempat ngebentuk double top di sini kan, jadi batas turunnya itu sampai di sini nih di angka 268, dan ini udah tercapai lah, udah turun sampai 268. Jadi sekarang orang teknikalnya itu masih bergerak sideways. Apakah masih bisa naik? Menurut saya, as long as ada berita positif, dia masih ada potensi untuk bergerak upside. Tapi untuk sekarang, saya sih nggak bisa berasumsi dia bakal bisa bergerak naiknya itu cepat. Jadi kalau teman-teman memang suka sektor teknologi, average aja untuk si Buka. Tapi kalau buat trading sih, menurut saya masih belum menarik gitu. Untuk BKSL ada pandangan nggak? Bukit Sentul harusnya sektor properti itu ketika suku bunga naik ya, semakin naik itu kan nggak diuntungkan ya, karena memang nanti orang-orang yang dari kemarin pengen beli properti dengan bunga yang murah, tiba-tiba sekarang bunganya itu naik ya, agak susah buat perusahaan properti ini mereka bisa mendapatkan atau achieve marketing sales yang angkanya cukup bagus. Jadi ya menurut saya memang agak susah sih untuk sektor properti ini bisa outperform, walaupun memang ada beberapa sektor, beberapa saham yang pergerakannya masih cukup atraktif. Dan BKSL sendiri menurut saya secara teknikal pun karena dia baru aja bangkit dari kubur, tapi bangkit dari kuburnya itu langsung membuat banyak investor itu manfaatin buat trading nih. Di sini kelihatan kan teman-teman, ketika dia sempat narik tinggi ke atas, volume belinya juga tinggi. 2 minggu lalu saya sempat bahas BKSL-an, dan ketika di hari besoknya itu turun, akhirnya kita ekspektasinya masih ada yang mau masuk gak, dan ternyata pergerakannya malah downtrend. Jadi orang-orang yang baru mau masuk di 70 itu merasa harganya masih mahal. Jadi mereka bakal masuk lagi itu pasti di bawah 60. Dan bener aja dia itu udah mulai ada volume beli lagi di bawah angka 60.
Apakah dia bisa bergerak uptrend lagi? Menurut saya mungkin menurut saya masih bisa, masih ada potensi untuk bergerak upside, tapi apakah dia bakal jebret naik lagi? Saya sih agak ragu ya. Jadi mungkin buat teman-teman kalau mau manfaatin cari saham-saham yang bisa satu hari bisa kasih profit sampai di atas 20% sih agak susah di kondisi market yang seperti sekarang gitu. Tak Ajib malam ini ya, betul. Pegas sama Medco lemas semua. Kita lihat ya. Pegasnya ya masih gak begitu menarik karena memang juga kemarin kan saya sempat bilang ya minggu lalu Pegas itu lebih banyak potensi turunnya ketimbang potensi naiknya. Jadi kalau teman-teman mau coba average down, saya kan kemarin bilang nih di dekat-dekat angka supportnya aja di bawah angka 1800. Jadi kalau misalkan sekarang hari ini kan tutupan minus 1,9 ya, hampir 2%. Kalau mau average down udah nggak apa-apa di 1785, 1780. Tapi ingat batas supportnya itu 1765. Jadi kalau tutupan di bawah 1765, lebih baik cut loss dulu. Tadi satunya Pegas, Medco ya. Medco dia masih bergerak uptrend, jangka menengahnya masih uptrend, tapi jangka pendeknya dia masih bergerak sideways dan sekarang lagi melempem. Apakah dia bisa nembus angka 1000? Itu kan pertanyaan besarnya ya. Kalau saya ngelihat sih dia beberapa kali berusaha untuk nembus angka 1000 tapi agak susah. Jadi kalau kayak gini lebih berpotensi dia bergeraknya sideways nih. Jadi kalau misalkan kayak gini enakan kita belinya di bawah angka 900 aja. Jadi kita tampung di bawah, nanti begitu dia rebound naik, baru boleh koleksi, baru boleh taking profit. Karena memang kalau saya lihat dari tadi kan saya lebih kasih rekomendasi banyaknya buy or weakness semua ya, hampir kebanyakan tuh buy or weakness karena memang orang-orang investor itu pada wait and see semua nih, takut kalau ternyata suku bunganya itu beneran naiknya agresif, untuk Amerikanya agresif, dan BI juga disusul agresif di hari Kamis nanti, itu pasti jadi sentimen yang cukup negatif, dan itu pasti saham-saham big caps-nya kan bakal dibuangin sama investor asing. Nah, berarti investor retail itu mereka sekarang lagi siapin peluru, jadi nggak ada salahnya juga buat kita dari Selasa sama Rabu ini, kita lebih baik kita cari-cari saham dulu tapi nggak usah agresif masuk karena sembari nunggu dari Kamis itu angka dari suku bunganya itu bakal gimana. Kalau ternyata beneran agresif, kita ngelihat market reaksinya gimana, baru kita punya peluru buat nembak. Jadi jangan ngabisin peluru di hari Selasa, di hari Rabu. Jadi lebih enak kita wait and see dulu juga gitu. LP saya sih nggak pernah lihat ya. Oh, dia saham baru IPO. Saya sih kalau saham-saham baru IPO sih nggak begitu suka buat rekomendasi buy ya. Karena memang story-nya juga nggak tahu apa. Ini sahamnya juga saham small mid caps. Jadi lebih baik teman-teman kalau teman-teman lihat dari sisi volumenya pun juga nggak ada. Jangan memaksakan. Lebih baik kita cari yang masih menarik lah buat kita tradingin gitu. Dewa, bentar Dewa. Wih, Dewa cukup menarik nih. Dewa baru aja rebound dari supportnya, volume beli juga tinggi. Kalau teman-teman mau masuk sih, kalau mau spekulasi nggak apa-apa sih untuk masuk Dewa ya di harga. Besok makan di harga 66 pun saya sih masih berani karena untuk Dewa ini kan volumenya itu kalau misalkan kita lihat di sini itu ketika berbalik arah itu solid. Jadi kalau teman-teman lihat ini harusnya masih bisa berpotensi untuk rebound naik nih. Jadi kalau misalkan teman-teman mau masuk Dewa besok 66, atau kalau misalkan agak takut masuk di 64 atau harga lowest hari ini tuh berapa? 63 nggak apa-apa. Jadi kita level stop loss-nya jauh lebih dekat kan, lebih enak nih di bawah 60 ya untuk level stop loss-nya Dewa. Tapi kalau teman-teman mau masuk Dewa, menurut saya buat trading harian masih cukup oke gitu. Sekalian Bumi sih tadi saya udah bahas. Bumi
Bumi BRMS saya udah bahas. BRMS lebih baik hati-hati kalau Bumi boleh masuk tapi harus berani cut loss. Karena orang-orang sekarang lagi ada dualisme nih. Ada yang masih optimis dia bisa bergerak rebound, tapi ada yang juga bilang dia udah patah arah nih. Secara tren dia udah nembus MA20-nya, karena kan kalau saya dari kemarin bilang ke Bumi itu selalu takut sama garis MA-nya. Jadi ketika dia deketin MA pasti rebound naik. Nah ini dia berani nembus MA20-nya. Jadi saya bilang dia udah patah arah, tapi ada orang yang masih spekulasi dia masih bisa rebound. Jadi kita lihat lagi nih, lebih kuat yang mana? Lebih kuat orang yang optimis atau orang yang pesimis? Karena kalau lebih kuat yang optimis, dia masih berpotensi rebound. Kalau ternyata orang yang pesimis, ya pasti bergerak bakal downtrend. Lebih baik kalau teman-teman masuk di Bumi, telat nggak apa-apa, ketimbang keduluan. Karena kita nggak tahu nih, bottomnya Bumi ini di berapa, gitu. Jekon, Sliss, sama Doit. Jekon dulu ya. Jekon, dia sudah menyentuh target dari continuation bullish penannya. Jadi targetnya itu kan di sini nih, di 200. Tapi orang-orang kayaknya masih berpikir, oh gara-gara IKN sentimennya cukup positif. Tapi balik lagi, Jekon itu saham small mid cap. Jadi kebanyakan kecenderungan saham-saham small mid cap kayak gini itu ketika ada story bagus, dijadiin momen buat trading. Dan ketika momen tradingnya udah selesai, orang-orang pun pada jualan. Dan kalau teman-teman lihat, secara volumenya kecil tapi turunnya dalam, berarti orang nggak ada yang nampung si Jekon ini. Kalau saya bilang sih, mau masuk lagi di Jekon, lebih baik dia berbalik arah. Karena kalau sekarang ini dia masih, fasenya tuh masih turun. Walaupun dia masih ada di atas angka 20-nya ya. Jadi kalau teman-teman baru mau coba masuk, lebih baik tunggu dulu, wait and see dulu. Besok jangan terlalu agresif, karena kemungkinan hari ini kan market sepi ya. Total value transaksi cuma 13 triliunan. Kemungkinan besok juga sepi, menunggu keputusan The Fed sama Bank Indonesia. Jadi jangan agresif, gitu. Bentar nih, ini saya putus nih. Wifi saya, bentar ya, saya sambungin wifi dulu. Lanjut, maaf ya tadi barusan keputus. Tadi Bumi sampai 2 kali dibahas, ASLC sekali aja bahasnya. Oke, SLC dia masih downtrend. Downtrendnya juga solid nih. Dalam artian volumenya itu nggak ke-create. Jadi menurut saya untuk ASLC ini masih jangan terburu-buru masuk dulu deh. Kalau teman-teman mau masuk, mungkin interesting point-nya di angka 140-an, di bawah 150 lah at least. Jadi 142, 145, 146 itu baru coba perhatikan lagi. Kalau di atas 150, sekarang kan 163 ya, dia masih belum menarik sih untuk saya ngelihatnya, gitu. Sliss, oh iya, Sliss-nya belum. Gaya abadi, waduh, Sliss-nya solid sih. Sliss-nya masih solid, volumenya juga masih ada. Ini mungkin adalah jadi salah satu saham yang besok itu banyak diperdagangkan, karena saham-saham primadona teman-teman investor retail kayak Bumi, BRMS, Dewa, terus juga tadi banyak kayak Medco juga lagi pada turun. Yang naik ini Sliss. Jadi kemungkinan orang-orang besok bakal berbondong-bondong masuk ke Sliss. Volumenya juga bakal ke-create. Kalau teman-teman masuk nggak apa-apa, tapi harus diperhatikan ya. Ini orang yang masuk dari harga 190 ini udah cukup banyak. Jadi kalau misalkan ternyata orang yang masuk di angka 190-an itu pada jualan, nah ini agak hati-hati, karena dia potensinya bakal jebolnya itu bakal cukup dalam, gitu. Turunnya bakal koreksinya itu bakal cukup dalam, bisa sampai ke angka 234. Untuk resistennya sih Sliss itu ada cukup jauh ya, di angka 374. Jadi makanya saya tadi berani bilang kalau mau masuk aja, tapi tetap harus baca bid offernya, karena takutnya kalau bidnya hilang itu bisa diguyur dan turunnya itu bisa cukup dalam, gitu. PSKT bisa jadi the next list. Masa sih, kita lihat ya.
PSKT kalau kita lihat cukup menarik. PSKT itu dia berpotensi ngebentuk continuation bullish flag. Nah, teman-teman bisa lihat di sini target bullishnya tuh sampai ke berapa? Cukup tinggi sih. Bisa sampai ke sini nih, 120. Dari sekarang berapa? 100. Hari itu cuma 100 bisa sampai ke 120. Ya buat trading jangka pendek oke lah kalau misalkan teman-teman mau masuk PSKT ini. Walaupun memang secara fundamental PSKT ini agak aneh ya, karena dia kan setahu saya berganti bisnis model. Yang sebelumnya dia itu hotel, sekarang malah mau jualan motor listrik kalau nggak salah. Jadi ya ini mungkin bisa dijadiin turnaround story-nya, tapi kalau saya sih lebih ngelihatnya dari sisi teknikalnya aja sih. Gitu. Saratoga lagi disupport. Kita lihat ya apakah benar. Nah, bener nih Saratoga kalau teman-teman mau masuk karena dia juga bergerakannya kan uptrend dan sekarang kan beberapa hari turun, ini masih oke kalau teman-teman mau masuk. Bener tadi juga dia ada di angka supportnya nih di 2780. Jadi kalau teman-teman mau masuk nggak apa-apa untuk Saratoga juga bahkan kayaknya 2 minggu yang lalu sebelum sama Cialin saya live bareng itu udah kasih rekomendasi buy untuk Saratoga karena pergerakannya itu masih bergerak uptrend gitu. PSKT berpotensi bisa ke 120. Wood gimana Wood? Wah, kita lihat Wood sih Wood sih sekarang masih ada di area-area support ya, di range harga 500 sampai 540 untuk Wood. Apakah dia bisa naik lagi? Menurut saya belum ada pergerakan secara teknikal pun, volumenya juga belum ke-create. Jadi menurut saya dia masih bergerak sideways sih untuk Wood ini tadi. SMGR gimana? Di hold atau sell? SMGR hold aja dulu. Dia baru ngebentuk double saya nggak bisa bilang double top sih, karena kalau double bottom itu kan dia pembalikan arah dari uptrend, sedangkan ini harusnya kalau double bottom itu di sini nih, bottomnya kecil nih, pattern ini kan pattern gedean nih bentuk W-nya, jadi saya nggak bisa bilang ini double bottom, cuman jangka pendeknya aja dia bergerak uptrend. Kalau di hold aja nggak apa-apa. Apalagi kalau ternyata teman-teman belinya di bawah angka 7.000, itu hold aja. Secara volume juga baru rame. Jadi mungkin 2 hari boleh di hold dulu sambil melihat apakah orang-orang sudah merasa ini harganya udah cukup premium. Gitu. Itu untuk SMGR. RMKE masih downtrend. Teman-teman kalau mau masuk lebih baik antri di angka 760, jangan di angka 800, jangan di atas angka 800 maksud saya. Karena ya mungkin hari ini dia kayaknya dia bergerak rebound nih dari supportnya. Kalau misalkan mau masuk sekarang, masuknya jangan ngabisin peluru. Karena saya mention berulang-ulang di hari ini, lebih baik kita siapin peluru dibuat di hari Kamis. Karena laporan di hari Kamis itu untuk datanya yang suku bunganya The Fed itu bisa jadi katalis buat market itu bakal bergerak ke arah mana gitu. Jadi jangan dihabisin di hari besok karena kemungkinan juga tradingan itu bakal cukup seki gitu. TAPG TAPG dia gagal ngebentuk inverse head and shoulders ya. Dan sekarang dia itu masih bergerak sideways pergerakannya si TAPG ini. Jadi sih saya ngelihatnya masuk gak apa-apa, tapi
balik lagi nih, THPG itu agak susah untuk bisa bergerak naik cepat. Jadi harus sabar kalau teman-teman mau coba trading di THPG ini. Nggak bisa satu hari jebret naik dapat 5%, 10% itu agak susah. Tapi kalau teman-teman mau sabar ya nggak apa-apa, masuk aja di THPG. Gitu. Antam ini dia sih masih bergerak ada di atas area sideways-nya ya. Tapi kalau saya lihat dari sisi volumenya turun, jadi kemungkinan dia bakal sideways lagi tapi di atas. Jadi range sideways-nya di 2010 atau at least 2000 sampai 2100-an gitu untuk si Antam ini tadi. Jadi ya kalau teman-teman mau coba betting nggak apa-apa masuk, tapi ya dari Antam sendiri kan kita tahu pergerakannya itu baru bergerak naiknya signifikan kalau ada story. Dan dari kemarin juga nggak ada story untuk Antam, orang-orang masih fokusnya ke call sektor sama di laporan dari potensi kenaikan suku bunga. Jadi mungkin Antam bakal sepi dulu nih, kelihatan ya dari sini volumenya juga nggak terkreat sama sekali gitu. Energi di ARB ditarik, apakah bisa masuk? Kita lihat ya. Energi dari harga energi itu dia rebound dari support dari 254 karena dia 2 hari terakhir turunnya dalam. Dan kalau misalkan masuk besok, apakah masih bisa naik sampai ke 296? Hari ini kan 278. Nggak apa-apa sih, masuk aja kalau energi. Walaupun volumenya ini kecil ya, jadi teman-teman mungkin agak hati-hati kalau masuk, nggak usah banyak-banyak. Buat nyopet-nyopet aja, kita cuan-cuan tipis aja untuk kalau energi ini. Let's say 3%, 4% udah oke. Dapat 5% udah untung-untungan sih untuk energi buat satu hari ya. Jadi kalau misalkan mau masuk di 278, ntar di 286, 290 langsung jual aja. Karena saya ngelihat volumenya masih belum ada untuk energi. PTBA masih bergerak uptrend. Jadi kalau teman-teman mau masuk itu nggak apa-apa. Karena harusnya PTBA ini dia rebound dari support. Karena PTBA juga kan bergeraknya itu di dekat-dekat MA20-nya terus ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau masuk PTBA masih oke. Di hari ini berapa sih tutupan 4.200 ya. Antri aja besok di 4.200. Tapi kalau ternyata dia makin turun, harus siap-siap cut loss aja di 41 berapa ya? 4140, let's say 41430. Itu harus berani cut loss untuk PTBA. ESA sama Doit. ESA dulu ya. ESA masih bergerak. Agak hati-hati yang punya ESA. Karena uptrendnya kayaknya udah selesai. Jadi dia mulai bergerak turun. Jadi yang kemarin ngikutin saya rekomendasi buy, lebih baik dijual dulu. Karena dia udah jebol supportnya di angka 10.90. Itu untuk ESA. Doitnya gimana Doit? Doit agak jelek ya candlenya ya. Hati-hati aja yang punya Doit. Kalau misalkan mau masuk, saya lebih berani masuk Doit ketimbang ESA tadi. Karena level supportnya Doit itu lebih jelas ketimbang ESA ya. Jadi supportnya Doit di 404. Kalau turun dia bergerak sideways lagi sampai ke 352 untuk supportnya. Sedangkan ESA tadi kan potensi turunnya lebih dalam nih. Gitu. Antam tadi udah saya bahas. Lebih baik tunggu ada berita menarik aja. Tins. Kita lihat Tins. Saham Tins. Antamnya kan sudah. Tinsnya jelek. Tinsnya masih jelek. Dia keluar dari area downtrendnya. Maksud saya keluar dari area sideways-nya. Dia jebol. Kalau jebol turun bisa sampai ke berapa? 1275. Di bawah 1300. Jadi lebih baik dihindari dulu untuk Tins. Terus ada lagi apa nih? Harum
Harum bagus nih. Harum bagus. Harum kalau teman-teman mau coba spekulasi masuk di harga sekarang 18.50 boleh, karena dia masih ada di uptrend channel. Harum masih sangat-sangat oke. Kalau teman-teman bingung, tadi kan saya juga kayaknya tuh saya ngelihat technical beberapa saham tuh banyak yang ragu, tapi Harum nih cukup oke kalau teman-teman mau coba masuk sih. Gitu. Masuknya di 18.50 aja nggak apa-apa untuk Harum. Atau kalau misalkan mau coba diskon ya di 18.35, 18.40 itu masih boleh. Gitu. Wika dan Excel. Wika ya. Kemarin kita ngobrol sama CFO-nya Waskita. Saya sih agak masih belum berani solid buy lah untuk Waskita. Tapi kalau Wikanya ini malah cukup menarik. Karena Wikanya ini dia bergeraknya uptrend. Jadi hari ini pun dia ditutup rebound loh. Jadi dia deketin angka EMA 20-nya malah ditutup naik, dikatrol naik. Teman-teman kalau masuk nggak apa-apa. Untuk resistennya Wika itu di 11.50. Jadi hari ini kan tutup 10.95. Ya lumayan lah 50 poin kalau buat trading jangka pendek. Ini 2 hari juga bisa ke achieve kok untuk Wika ke angka 11.50. Lihat sama Wins. Wah, ini tadi saya ngebahas dikit ya untuk saham-saham pengiriman batu baranya. Karena batu baranya kan udah cukup premium ya harga-harga sahamnya. Jadi orang-orang udah mulai beralih nih. Yang masih mendapatkan atau kecipratan sentimen positif dari komoditas batu bara selain yang jualan batu bara kan kontraktornya. Selain kontraktornya ya yang ngirim batu baranya. Si Leat ini salah satunya. Tapi kalau secara teknikal memang dia ini koreksi karena udah naiknya kebablasan naiknya nih. Jadi kalau teman-teman mau coba lihat, Leat ini adalah saham yang udah lama tidur. Jadi memang pergerakan Leat itu interesting poinnya itu deket-deket angka 100. Hari ini kan masih di 81 nih. Ya kalau mau spekulasi buy masuk di 81 atau 80 dekat-dekat angka 100 langsung harus jual sih kalau untuk Leat. Wins juga sama. Wins itu pergerakannya juga mirip ya. Orang-orang sudah mulai beralih nih. Udah mulai pada spekulasi, udah bosen trading di saham-saham batubara, udah bosen trading di saham-saham bakery chips, udah mulai cari kira-kira mana nih yang masih memiliki harga yang masih murah dan ya dalam tanda kutip masih bisa beggar ya, salah satunya si Wins sama si Leat ini. Kalau kita lihat Leat itu secara fundamental kan masih nggak begitu menarik ya, sedangkan Wins ini jauh lebih bagus. Jadi teman-teman kalau misalkan mau masuk Wins, kalau misalkan disuruh milih mau masuk Leat apa Wins, saya sih lebih berani asumsikan buat teman-teman masuk ke Wins aja gitu. Di harga sekarang pun juga masih oke harusnya. PNLF, Oasa, PNLF dulu ya. PNLF dia udah di harga tinggi, jadi menurut saya dia udah wajar untuk terkoreksi. Kalau teman-teman masih belum punya, lebih baik tunggu di bawah. Oasa ya, Oasa. Saya nggak pernah lihat Oasa sih. Oasa itu dia baru nge-break ya. Dia itu ada gap nih di angka 965 sampai 1040. Saya bilang Oasa lebih berpotensi buat turun ketimbang naik. Dia lebih berpotensi buat nutup gapnya ini nih di range harga 965 sampai 1010 ini. 965 sampai ke 1040. Ini ada gap yang cukup besar untuk si Oasa. BSDE tadi BKSL udah. BSDE-nya wah, mungkin agak hati-hati ya. Dari yang kemarin masuk BSDE udah bisa taking profit karena dia udah bergerak sedikit melemah. Jadi buat BSDE teman-teman lebih baik dihindari kalau misalkan belum masuk gitu. Bevin dan Tower, Bevin
Bevin belum kita bahas ya. Wih, Bevin ini bagus nih. Saya dari tadi saham yang saya cukup suka itu Harum. Terus Bevin ini juga technically juga cukup menarik nih. Dia nggak bentuk double bottom nih teman-teman. Ini bottom pertama, ini bottom kedua. Kegedean banget bottomnya. Ini bottom kedua. Mana sih? Nih. Dan secara candle-nya ini ada candle yang bagus nih. Dia sempat jebol tapi ditutupan harganya naik. Nah, ini itu kayak hammer. Jadi dan ini potensi berbalik arah dan benar dia masih bergerak naik. Jadi 2 kali ini dia double bottomnya. Kalau ditanya bisa naik sampai ke berapa, mungkin bisa naik sampai ke 12.50. Jadi Bevin, teman-teman spekulasi masuk aja nggak apa-apa untuk Bevin. Ya let's say kita tunggu 1 minggu lah sampai Senin depan atau Selasa depan kita coba lihat lagi pergerakan sahamnya gimana. Tapi menurut saya sih dia masih bisa solid bergerak naik sih untuk Bevin ini. ADMR tadi udah, dia masih bergerak sideways ya. AMRT masih bergerak uptrend, tapi dia memang bergerak uptrend, tapi orang-orang udah ngerasa harganya udah cukup premium. Jadi saya sih agak takut kalau teman-teman baru masuk di harga sekarang. Jadi kalau misalkan udah koleksi, let's say udah beli di 2100 atau di 2200, lebih baik kita taking profit aja dulu. Karena takutnya MRT ini bisa turun sih. Karena ini udah all time high bukan sih? Iya, ini all time high-nya dia nih. Jadi agak hati-hati ya teman-teman kalau yang punya AMRT udah untung jual aja. Kalau yang mau masuk saya sih nggak berani rekomendasi ya. Terus ada lagi nih nyangkut di Mari. Nyangkut di harga berapa nih? Kalau di harga 300, di atas angka 300 sih ya, wah udah telat nih kalau taking kalau mau cut loss. Jadi buat average down pun saya juga nggak berani rekomendasi buy dulu karena sama aja gitu, punya duit buat average down tapi sahamnya belum berpotensi bergerak naik sih lebih baik dihindari dulu. Jadi kalau misalkan yang nyangkut Mari di atas angka 300, saya turut berduka cita. Sabar-sabar aja karena kalau di cut loss juga udah terlalu jauh. Jadi ya lebih baik kita dengerin radionya aja, siapa tahu harga sahamnya ikutan naik gitu kan. Goto dia baru aja rebound dari support, rebound keras nih. Tapi teman-teman harus perhatikan nih untuk Goto. Kenapa? Karena Goto ini suka PHP. Dia sempat bergerak hijau nih, candlenya bagus, habis itu malah ranging dan turun. Ini juga sama, hijaunya naik dan turun. Nah ini juga sama nih. Jadi Goto itu teman-teman jangan sampai ketipu lagi ya untuk yang kesekian kalinya. Setiap ada candle hijau besokannya pasti merah. Jadi buat Goto aku masih tidak. Saya masih nggak suka walaupun volumenya oke. Secara teknikal juga dia rebound, tapi kalau saya ngeliat historis sih lebih banyak penipuannya sih untuk Goto ini. Jadi lebih baik kita kalau misalkan udah 4 candlenya hijau semua, baru mulai ngelirik nih. Tapi kalau masih 1 candle hijau, nggak berani sih saya untuk rekomendasikan untuk masuk gitu. BBCA tutup mata aja. Punya uang di harga berapapun masuk aja BCA, di buy terus. Mau nanti harganya 9.000, mau nanti turun ke 7.000, beli aja terus BCA karena BCA perusahaan perbankan yang paling solid, yang market leadernya. Jadi untuk dia bangkrut pun juga nggak mungkin. Jadi buat investing jangka panjang, beli sekarang buat sekolah anak itu, buat misalkan 5 tahun lagi itu juga masih pasti bakal cuan sih kalau saya bilang untuk BBCA ini. Jadi ya tutup mata aja kalau BCA.
Nggak usah ditanyain, nggak usah tanya teknikalnya gimana, karena buat trading pun juga nggak bisa, karena harga sahamnya pergerakannya naik turunnya tipis tapi masih naik terus gitu. Uangnya nggak cukup om kalau masuk BCA, ya dicicil aja, beli satu lot aja. Bola digojek terus, oh iya. Bola ini kayak pemain bolanya emang. Bali United kemarin lawan apa ya? Ngelawan Dewa. Bali United ngelawan Dewa tuh menang 4-0, tapi harga sahamnya malah nggak kemana-mana. Jadi kita nggak bisa berasumsi ya kalau misalkan si Bali United-nya ini menang laga, harga sahamnya bakal naik. Jadi kayaknya nggak dari situ sih kita ngelihatnya. Dan si Bali United ini untuk saham bola memang pergerakannya secara teknikal dia masih sideways dan kecenderungan sudah jebol area sideways-nya dan malah makin turun. Turunnya bahkan bisa sampai ke 306. Atau kalau pesimis bisa sampai ke di bawah 300 nih, 260. Dalam juga sih. Jadi kalau misalnya teman-teman mau trading harus berani cut loss. Karena kalau saya lihat kayaknya ya banyak influencer saham itu ngepom-pom saham bola ini. Jadi jangan keikut lah. Kalau saya sih bilangnya kita balik lagi ke masing-masing individu, harus berani menentukan arah investasi kita. Jangan mau di drive sama orang asing, karena ini kan duit kita sendiri. Kalau yang cuan kita yang nikmatin, kalau rugi yang nikmatin juga kita gitu. SMGR tadi udah, SMGR masih bergerak uptrend. Kalau mau masuk BBHI, wah jangan masuk dulu. Alobank ini story-nya masih jelek. Masih belum ada story apa-apa, orang-orang masih asumsinya dia bisa nge-grab market, tapi sampai sekarang belum kelihatan hasilnya. Jadi kita sebagai investor yang bijak jangan sampai tertipu, oke? Saham nikel yang yang untuk swing bagus apa? Nikel belum ada sih, saya ngelihat tadi Antam, Teams juga masih belum kelihatan. Mungkin tunggu beritanya ya, beritanya. Kalau buat swing trading itu kan biasanya 1 bulan sampai 3 bulan ya. Apakah dia pergerakannya itu swing? Menurut saya saham-saham seperti Antam, terus Incoterms itu nggak swing sih. Jadi manfaatkan momen trading aja gitu. Dan mungkin yang terakhir yang bisa kita bahas sebelum closing adalah saham consumers nih, RALS sama S Hardware. RALS masih belum ada perubahan, dia masih bergerak sideways, masih nggak kemana-mana. Kalau teman-teman mau masuk, ya jangan dulu lah. Karena juga lagi BBM naik, siapa yang mau belanja baju di Ramayana? Ya kan, lebih baik duitnya buat buat isi bensin aja dulu. S Hardware gimana? Harusnya sama nih. Nah, bener kan malah bergerak downtrend kalau S Hardware. Jadi untuk sektor konsumer, karena harga BBM-nya masih naik, itu sedikit dihindari. Tapi kalau kita ngomongin tahun 2023, karena tahun depan itu adalah tahun politik, harusnya sektor konsumer itu dapat suntikan lah dari pemerintah supaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Jadi mungkin malam ini sampai di sini aja. Kita ketemu lagi saya sih waktunya sekarang nggak jelas ya. Saya ngikut apa kata atasan aja. Hari Senin ya Senin, hari Selasa ya Selasa, hari Rabu ya Rabu. Pokok at least minggu saya sekali setiap jam 8 malam. Jadi kita ketemu lagi minggu depan pokoknya. Nggak tahu harinya apa, ngikutin aja di Instagram Trimegah, kan selalu diupdate nih paginya yang bakal live nanti malam siapa. Oke? Ketemu lagi kita semuanya. Thank you, see you.